nggak tahu pembongkaran ini ada pemberitahuan. Bilangnya uang 10 juta. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Bisa situ dong. Tanya dulu ini bangun tahun berapa. Dasarnya uang miliar punya dasar. Dan saya sampaikan buat Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup karena perlu membiayai keluarga. Tetapi trotoar bukan untuk pedagang, trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga nggak kelihatan tuh dari depan. Nah, mengenai bantuan atau kompensasi, sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur. Pemerintah harus memberikan kompensasi atas kegiatan pembongkaran bangunan atau pedagang yang menggunakan fasilitas umum. Tapi ini adalah pertimbangan ekonomi para pedagang, pertimbangan kemanusiaan, sehingga siklus ekonominya harus berjalan sebelum mendapat pekerjaan atau mendapat jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum. Gawat, gawat, gawat. Pedagang kaki lima yang ada di Cicadas, Bandung, yang bangunannya waktu itu dibongkar, yang dipimpin oleh Bapak KDM, dikasih kompensasi 10 juta, dia minta 1 miliar. Liar. Halo dulur, masih ingat di ingatan kita waktu minggu-minggu yang lalu pedagang kaki lima yang ada di Cicadas, Bandung dibongkar paksa dan dipimpin langsung oleh Bapak KDM. Ada yang aneh di sini. Pada waktu pembongkaran, Bapak KDM memimpin langsung pembongkaran para PKL yang ada di Cicadas, Bandung. Tidak ada satupun yang protes. Pembongkarannya berjalan secara lancar. Tapi kenapa setelah ada pembongkaran, padahal Cicadas sekarang kinclong, Cicadas sekarang bersih, tapi kunaon sekarang banyak sekali orang yang berbicara di depan kamera. Dia beranggapan bahwa bangunan-bangunan tersebut adalah legal. Bagaimana menurut para netizen? Biar tidak gagal paham, ini dia videonya. Ilegal. Itu intinya. Satu, pembongkaran ini kami tidak boleh tahu pemberitahuan dan kita nggak pernah dikasih solusi. Kita nggak ada bukan lagi. Sedangkan kita dengan biarin kayak gini. Kita nggak salah mereka pembongkaran. Sebelumnya ada sosialisasinya. Tidak ada. Kita menolak pembongkaran. Mereka tidak tahu dasar hukum dan itu punya dasar. Masyarakat oke nggak tahu, tapi kita berjuang dari 97 sini sampai keluar 2002 ini. Karena seadanya nggak jadi sini kalau nggak ada ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Akan difasilitasi kalau nggak punya ini. Ini Pak Kadin Bang juga nggak tahu. Tapi kata petugas ada di nomor datangin, bang kok satu-satu mau ditanya, mau jualan atau mau dipekerjakan. Tahu-tahunya kita saya lalu pembongkaran ini. Itu pembongkaran dari siapa? Itu pembongkaran dari mana? Ini langsung turun. Ada di langsung turun. Dia nggak tahu. Karena langsung kepada inisiasinya seperti apa? Tahunya langsung datang pembongkar, naik mobil, jadi kita nggak bisa keluar dari masyarakat, nggak bisa didengarin, nggak bisa seenaknya. Perintah pembongkaran ini langsung dari Ada ini yang ngebongkar. Nggak tahu dasar hukumnya apa. Kayak legal. Ini sudah berdiri dari tahun sekian. Yang jadi pertanyaannya, legal dari mana? Yang namanya jalan trotoar itu bukan untuk pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Buat sahabat-sahabat pedagang kaki lima yang kena relokasi di Bandung, di Cicadas oleh Bapak Aing, mudah-mudahan Anda baik-baik saja, mudah-mudahan Anda dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu kena atau terjadi terhadap saya juga akan merasakan hal yang sama. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Kalau Bapak KDM sudah mengasih kompensasi 10 juta, ya kita syukuri saja. Mudah-mudahan saya doakan dari jauh, mudah-mudahan sahabat-sahabat para pedagang kaki lima yang kena relokasi di Bandung, mudah-mudahan segera menemukan titik temunya, biar kalian semuanya ditempatkan di suatu tempat yang layak, biar dagangnya nyaman, tentram, dan berpenghasilan mapan. Dan juga buat Bapak KDM, buat Bapak Aing, mohon dengan sangat biar tidak gaduh lagi, biar mudah-mudahan Bapak KDN lebih tahu sebelum bertindak. Biasanya Bapak Aing sudah menyiapkan solusi yang terbaik.
Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, dan terima kasih yang sudah share video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, ketika penertiban PKL di trotoar Pasar Cicadas, ya ada beberapa PKL yang nyerenteng ya terhadap petugas, dan mereka menunjukkan kekecewaan mereka terhadap penertiban tersebut. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena mereka tidak sadar bahwasanya tempat yang mereka diami itu, yang mereka gunakan untuk usaha jualan, bukanlah hak mereka. Ya, dari awalnya saja mereka sudah salah. Mereka menggunakan tempat jalan umum digunakan untuk berjualan. Ya, walau ngotot bagaimanapun mereka tetap salah posisinya. Meskipun si bapak menenteng-nenteng surat katanya sudah mendapat izin. Nah, ini tetap saja, lihat saja fakta dan datanya. Itu punya hak nggak bapak di situ ya menempati trotoar tersebut? Yaitu artinya apa Baraya? Pelajaran buat kita semua bahwasanya meskipun kita berjualannya itu memang barang-barang yang dihalalkan, tetapi kita juga harus melihat bagaimana caranya, terus melihat tempatnya. Jangan sampai kita menjual barang halal tetapi tempat yang kita diami itu kita tidak ada hak di situ. Justru itu kita mengambil hak orang lain. Sama aja dengan bohong. Kita menjual barang halal tetapi tempat yang kita tempati itu kita tidak ada hak. Ya, sama aja dengan kita mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Ya, jangan sampai seperti itu. Apalagi ketika pemerintah ingin melakukan penertiban, ya merapihkan, membersihkan dan merapihkan, kita ngotot. Ya, seolah-olah itu adalah milik kita, nggak boleh diganggu-gugat. Padahal pemerintah sudah berbaik hati, memberikan kompensasi, juga akan mempekerjakan. Itu bagaimana tidak dengan penuh belas kasihan coba ya. Tidak dengan semena-mena, tidak mentang-mentang pemerintah punya kuasa main gusur begitu aja, kan tidak ya. Tetapi disitulah kita perlunya sadar juga sebagai rakyat ya, harus mau diatur apalagi oleh pemerintah yang benar. Demikian Baraya tayangan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kalau misalkan dikasih Kumaha bu, kalau dikasih miliaran baru cukup, asa aya liuran. Yang berikutnya si bapak bilang kami mah legal. Pak, pertanyaannya sejak kapan, aturannya dari mana, pasalnya pasal berapa, fasilitas umum seperti trotoar dipakai jualan pribadi itu menjadi legal sejak tahun berapa Pak? Kalau Bapak merasa legal karena bayar retribusi, ya itu mah urusan Bapak, masalah Bapak. Ya, jangan melegalkan sesuatu yang tidak legal gara-gara Bapak bayar kepada oknum. Yang berikutnya, pembongkaran yang terjadi di Bandung, walaupun itu termasuk jalan provinsi, wilayah kekuasaan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, tetapi setidaknya itu ada berada di Kota Bandung. Abdi mau hoyong naros, ayo wali kota aing Kang Farhan kamana, atau minimalna maturan Kang Deddy we di baturan ku Kang Farhan, Kang Deddy teh sebagai wali kota aing baturan Bapak aing. Walaupun eta jalanna statusnya jalan provinsi, tapi dah aya di tengah Kota Bandung. Atau di baturan minimalna oge nyaksian take dicontohan, oh bapak aing teh carana teh seperti ini, sok turutan. Yang berikutnya lagi, balik lagi ke masalah penggantian atau kompensasi buat masyarakat yang sekarang rame berjualan di pinggir jalan menggunakan trotoar. Lalu ketika ada penertiban, tolonglah ya sadar diri. Selama ini sudah diberikan kesempatan oleh pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, walaupun cenderung pemimpin sebelumnya tidak tegas, kawani terus nyawa fasilitas umum dan dipakai jualan ya. Tapi kan bisa cenah nu lempang oge ngaliwat dina trotoar bari nempuan jualan, tapi dah anger teu indah nempona. Matak pemerintah Kota Bandung sok kerjasama jeung provinsi jeung Gubernur Jawa Barat
neangan tempat khusus yang pedagang-pedagang ame ngumpul di hiji tempat teu ngarugikeun batur. Pejalan kaki kudu lempang di jalan raya. Engke lamun katabrak daek taranggung jawab anu jualan. Terus di trotoar tepan aya jalur jang tunanetra. Kumaha eta? Ulah mentang-mentang maraneh sehat cager bisa nempo dengan hargaan anu teu bisa nempo pan eta teh jalur jang tunanetra, jang iteuk, jang tongkat, cik atuh. Ditarutup ku kios, ditarutup ku meja. Terus anu tunanetra lempangna rek kumaha? Nya. Ieu mah saran we ti urang selaku orang Bandung, orang Jawa Barat. Intina mah masing-masing, ketika itu milik kita pertahankan, ketika itu milik orang lain ya sudah berikan saja kepada orang lain, jangan mengaku itu menjadi milik kita. Tidak ada dasar hukumnya, tidak ada buktinya, percuma ya. Ketika milik orang lain ditempati oleh kita karena kita mendapatkan izin dari orang yang punya tempat, maka bersyukurlah. Lalu kemudian hari orang yang punya tempat akan menggunakan dan akan memakai dengan alasan apapun, maka pergilah dengan baik-baik. Tong ngarareyel, tong loba lieur. Ya, mungkin itu sajalah tanggapan saya terkait penertiban para pedagang kaki lima yang berada di kota Bandung tercinta, di kota saya. Terima kasih buat Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ya. Dan buat Kang Farhan, Wali Kota Aing, Wali Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Tadi kita sudah melihat berita terbaru yang mana ya, provokator pedagang kaki lima di Bandung ditangkap. Benarkah ya teman-teman? Yang mungkin memberikan klarifikasi ataupun penjelasan tentang ya terkait Kang Deddy Mulyadi menertibkan pedagang kaki lima di Bandung ya teman-teman. Dan ini merupakan ya harusnya jangan salah paham ketika Kang Deddy menertibkan ataupun kasih tahu ataupun ya memberikan gambaran supaya kota tertata, ya harusnya jangan marah teman-teman ya. Harusnya bisa paham bahwa Kang itu maksud tujuannya seperti ini, bukan semata-mata menggusur begitu saja, tapi ada tujuan lain yang mana memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, memberikan dampak yang positif untuk masyarakat ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya, jangan disalahpahamkan karena ini seorang penggusur ataupun ya nggak suka dengan pedagang kaki lima. Oke, itu di berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.